Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rani. Hari ini saya akan bercerita tentang simple present tense. Teman-teman pasti udah pernah dengar dong tentang simple present tense, atau mungkin teman-teman juga sudah pernah baca contoh kalimatnya, atau mungkin beberapa penulisan rumus kalimatnya. Dan juga, perubahan kalimatnya, kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif. Nah, kita bahas ya, sebenarnya simple present tense itu apa dan biasanya digunakan untuk apa saja. Oke, jadi sebenarnya kapan nih simple present tense itu bisa kita gunakan? Nah, simple present tense itu biasanya digunakan untuk menyatakan suatu kalimat fakta dan juga kalimat yang menyatakan kejadian yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang atau biasa bisa disebut dengan kebiasaan kita sehari-hari. Nah, contoh kalimat fakta itu misalnya, eee, matahari terbit dari timur. Nah, itu kan suatu fakta yang sudah diketahui oleh banyak orang, ya kan? Kalau kejadian yang terus-menerus atau mungkin kebiasaan kita sehari-hari, misalnya, saya sarapan pada pukul 7 pagi. Nah, itu berarti meskipun dilakukan yang kemarin, atau hari ini, ataupun besok, itu tetap akan dilakukan sarapan pada pukul 7 pagi. Oke? Nah, kemudian kita cari tahu nih, kira-kira simple present tense itu apa aja ya? Nah, biasanya simple present tense itu, supaya lebih mudah kita bahasnya jadi 2 jenis nih. Yang pertama nominal, yang kedua verbal. Teman-teman ada yang tahu kira-kira perbedaannya apa nih? Nominal sama verbal. Ada yang tahu? Mungkin sebagian sudah ada yang tahu perbedaan nominal dan verbal, mungkin ada yang belum. Oke, kita langsung bahas nih. Yang pertama nominal. Coba langsung fokus ke kotak berwarna kuning. Di situ di bagian kirinya ada subjek, ya, yang ini subjek, dan yang di sebelah kanannya itu ada to be. Oke. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris itu terdapat 7 subjek, they, we, you, I, she, he, it, dan untuk simple present tense sendiri ada 3 to be nih, are, am, dan is. Oke? Jadi kalau nominal, ciri-cirinya itu ada to be-nya, teman-teman. Ya, ciri-cirinya itu ada to be-nya. Ciri dari nominal adanya to be. Ingat, to be-nya ada 3 untuk simple present tense, yaitu are, am, dan is. Ya. Kemudian kita lanjut ke kotak putih, di mana ini adalah rumus untuk menuliskan kalimat simple present tense jenis nominal. Untuk kalimat positifnya sendiri, seperti biasa, subjek, tambah to be, tambah objek. Di mana to be-nya ini mengikuti subjek yang kita tulis dalam kalimatnya. Nih, sambil kita tulis contohnya ya. Misalnya kita tulis positifnya, she is a teacher. Ya, kemudian kalimat negatifnya tinggal kita tambahkan not saja setelah to be. Oke, kita tinggal tambahkan not di setelah to be. Sehingga ketika kita tadi positifnya she is a teacher, berarti di sini jadinya she is not a teacher. Oke. Kemudian kalau kalimat interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya dituliskan di depan nih teman-teman.
Sehingga kalimat yang kita punya sekarang menjadi is she a teacher? Jangan lupa dituliskan juga tanda tanyanya ya. Oke. Jadi ini adalah contoh penggunaan nominal di mana pada jenis kalimat nominal si subjeknya ini tidak melakukan suatu aktivitas apapun. Kalau dia melakukan suatu aktivitas, kalau si subjeknya ini melakukan suatu aktivitas atau bergerak, itu misalnya berjalan, berlari, itu namanya jenis kalimat verbal nih teman-teman. Nah, di sini kalimat verbal, cirinya adanya verb. Ciri-cirinya adanya verb atau kata kerja. Oke. Nah, kita fokus ke kotak hijau, di mana kotak hijau ini ada does dan do. Biasanya di sini disebut sebagai kata bantu. Dan di sebelah kirinya ini ada subjek. Subjeknya tetap ada 7 ya. Tapi sekarang subjeknya dibagi jadi 2 kelompok nih. Kelompok yang menggunakan kata bantu does dan kelompok yang menggunakan kata bantu do. Oke. Bisa dilihat di sini kalau she, it, kata bantunya does. Ada es-nya nih. Nah, di sini saya garis bawahi supaya nanti teman-teman bisa ingat ketika kita bahas rumusnya di kalimat positif. Kemudian kalau subjeknya Dewi Ayu, itu dia pakai do kata bantunya. Ya. Nah, kita langsung ke kotak putih. Di sini ada rumusnya untuk kalimat positif. Pertama ada subjek, kemudian ditambah verb 1 yang ditambahkan s ataupun es plus objek. Tetapi harus diingat, subjeknya itu hanya she, it. Yang verb-nya itu berubah atau ada perubahan gitu teman-teman. Ingat tadi she, it pakai kata does, kata bantunya, di mana does juga ini ada es-nya. Jadi teman-teman bisa sekalian ingat aja, oh kalau dia pakai kata bantu does, berarti kalimat positifnya nanti verb-nya itu ada perubahan loh, ada s atau es-nya juga. Gitu, misalnya nih. He reads a book. Oke. Nah, di sini read hanya ditambahkan s nih, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari tahu secara mandiri kira-kira verb apa ya yang bisa berubah ditambahkan s saja atau verb yang dirubah dengan menambahkan es. Oke? Nah, ingat hanya ketika subjeknya she, it dan di kalimat positif saja. Ketika subjeknya she, it, tapi dia berada di negatif dan interrogatif, verb-nya balik ke verb awal. Tidak ditambahkan dengan s ataupun es. Ya, sehingga di sini kita punya kalimat negatifnya dengan ada kata bantu nih. Kata bantunya mulai kita gunakan sesuai dengan subjeknya ya. Kemudian jangan lupa ditambahkan not. Sehingga di sini menjadi he does not, ingat verbnya balik ke verb awal, read a book. Nah, seperti ini deh kalimat negatifnya. Kemudian ketika diinterogatif, kata bantunya kita letakkan di depan nih teman-teman. Ingat kata bantunya sesuai subjeknya ya. Baru kita tuliskan subjek. Verbnya balik ke verb 1, verb awal. Kemudian objek dan jangan lupa tanda tanyanya deh.
Sehingga kalimat yang kita punya sekarang, does he read a book? Oke? Sampai di sini sudah paham tentang verbal? Atau kalau teman-teman masih ada sedikit bingung atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja ya. Kita mau next ke slide berikutnya nih. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat di mana 2 poin teratas ini simple present tense yang menyatakan suatu fakta. Dan jenis kalimatnya bisa kita lihat di sini adalah verbal. Karena water dan the sun ini masuknya ke it. Masuknya ke sebuah benda, di mana it verb-nya ditambahkan s ataupun es ketika kalimat positif. Nih. Sehingga ini kalimat fakta, di mana jenisnya adalah verbal. Kemudian nih yang 3 ini bisa sebagai kalimat yang menyatakan kebiasaan nih atau sering dilakukan. Di mana ini juga verbal jenisnya. Nah, kalau yang 3 terakhir ini, ingat ada to be-nya. Berarti kalau ada to be-nya, ini dinamakan nominal. Oke? Nah, sekarang kita lihat ke latihan soal, di mana di sini bagian pertama choose one of 3 words in the bracket. Nah, jadi ini di dalam tanda kurungnya ada pilihan jawabannya nih, teman-teman. Nah, di sini tipsnya adalah teman-teman perhatikan dulu apakah dia bentuk kalimat positif, apakah negatif, atau interrogatif. Kemudian setelah menentukan itu, dilihat apakah ini verbal ataukah nominal. Oke? Kita mulai dari nomor 1 nih. Di nomor 1 ini kalimat apa nih? Jenisnya positif, negatif, atau interrogatif ya? Betul sekali, di nomor 1 adalah kalimat positif. Kemudian kita lihat apakah dia verbal atau nominal nih teman-teman. Kalau verbal itu berarti ada verb-nya, ada kata kerjanya. Kalau nominal ada to be-nya. Oke, jadi di nomor 1 ini adalah verbal, betul sekali. Dan di dalam kurung ini ada pilihannya studies, study, atau studied. Ya, ketika subjeknya I nih ternyata teman-teman. Kalau subjeknya I, verb-nya harus ada perubahan atau tidak ya? Tidak ada perubahan, tepat sekali. Sehingga jawaban yang benar adalah study. Gitu, oke? Yang nomor 2, 3, dan juga yang ini bisa teman-teman kerjakan secara mandiri ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini teman-teman akan menyusun kata-kata di bawah ini menjadi kalimat yang sempurna nih. Kalimat lengkapnya. Masih seperti yang tadi, ditentukan dulu kira-kira ini kalimat positif, negatif, atau interrogatif. Kemudian kita lihat apakah ini verbal atau nominal. Oke. Untuk nomor 1 nih, kalau kita lihat, tidak ada kata not yang menyatakan negatif, tidak ada tanda tanya yang menyatakan kalimat tanya. Sehingga ini adalah kalimat positif. Kemudian kita lihat apakah dia verbal atau nominal ya. Kalau nominal dia ada to be-nya. Nah, karena di nomor 1 ini tidak ada to be-nya, berarti ini adalah kalimat verbal. Betul sekali. Kalimat verbal positif yang pertama apa nih? Subjek, betul. Kemudian verb-nya, ketika subjeknya they, verb-nya tidak ada perubahan ya. Kemudian objeknya deh. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 2 dan nomor 3 bisa teman-teman kerjakan secara mandiri ya. Oke. Nah, sampai di sini
Apakah teman-teman sudah paham tentang simple present tense? Kita review sebentar. Tadi simple present tense adalah tenses yang menyatakan fakta atau kejadian sehari-hari. Kemudian ada dua jenis nih, nominal dan verbal. Di mana nominal menyatakan, nominal ciri-cirinya ada to be-nya. Kalau verbal, kalimat yang ada verb-nya atau ada kata kerjanya. Oke? Kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar simple present tense, bisa langsung ditanyakan saja ya di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu ya belajar bareng kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.